Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Hadrian FS. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Dropbox. Oke, nah, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa tekan like and subscribe dan juga jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi video tutorial terupdate dari channel ini. Baik, sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi Dropbox, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store ya. Nah, teman-teman cari saja nama aplikasinya yaitu Dropbox, kemudian nantinya aplikasinya akan muncul ya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Dan nantinya pada aplikasi ini, teman-teman bisa menyimpan foto, video, ataupun dokumen ya. Seperti lainnya aplikasi Drive ataupun Terabox. Oke, nah di sini saya sudah melakukan penginstalan aplikasinya. Langsung aja di sini kita masuk ke dalam aplikasinya untuk cara penggunaannya ya. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Dropbox. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah, di sini ada 4 fitur yang teman-teman bisa gunakan. Nah, untuk bagian fitur yang pertama ada bagian fitur beranda, kemudian juga ada bagian fitur file atau dokumen. Nah, kemudian di sini juga ada bagian fitur foto dan juga ada bagian fitur akun. Nah, untuk bagian fitur yang pertama yaitu ada bagian fitur beranda. Nah, pada bagian fitur ini, di sini teman-teman juga bisa menemukan beberapa fitur lainnya ya. Nah, di sini di bagian pojok kanan atas ada bagian fitur tambahan seperti notifikasi, kemudian juga ada bagian fitur riwayat pengunduhan yang kita bisa lihat pada bagian fitur ini. Nah, di sini nantinya teman-teman bisa melakukan pengunggahan foto ataupun pengunggahan file ya. Nah, selain itu juga di sini ada bagian fitur juga yang dimana di sini ada bagian fitur saranan atau juga kita biasa sebutnya sebagai fitur tambahan ya untuk bisa ditampilkan di bagian fitur beranda seperti terbaru, dibintangi, kemudian tautan dan lain sebagainya yang nantinya akan muncul di bagian fitur beranda. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada bagian fitur pencarian, kemudian juga ada bagian fitur folder, yang dimana kita bisa mengupload video ataupun juga foto ya. Oke, nah contohnya di sini kita coba saja upload foto. Di sini kita tekan saja bagian kata foto. Nah, kemudian nantinya akan muncul fitur seperti ini ya. Yang dimana di sini kita bisa membuat permintaan file dalam folder ini. Kemudian juga di sini kita bisa mengunggah foto pada folder ini. Kemudian juga kita bisa membuat folder baru, bahkan juga kita bisa memindai ya. Nah, nantinya pada bagian buat permintaan file, di sini kita bisa membuat permintaan file kepada orang lain ya. Nah, nantinya untuk fitur permintaan filenya seperti ini ya. Oke, nah selain itu juga di sini kita bisa mengunggah foto pada folder ini ya. Di sini kita bisa mengambil melalui kamera ataupun juga bisa melalui galeri ya. Nah, selain itu juga di sini kita bisa membuat folder lagi dalam folder ya. Nah, selain itu juga ada bagian fitur pindah yang kita bisa gunakan. Oke, nah selain itu juga di bagian bawah di sini ada bagian fitur yang tadi yaitu bagian fitur tambahan seperti ada bagian fitur riwayat terbaru, kemudian juga ada bagian fitur yang dibintangi atau yang kita tandai. Kemudian ada juga bagian fitur tautan yang kita pernah lihat, kemudian juga kita bisa melihat riwayat yang kita bagikan pada bagian fitur ini. Oke, nanti di sini juga ada bagian fitur offline yang kita bisa gunakan ya. Oke, kemudian untuk bagian fitur selanjutnya yaitu ada bagian fitur file atau bagian fitur folder yang tadi ya. Nah, di sini kita bisa melakukan buat permintaan file, unggah, buat folder, dan juga pindah yang tadi ya. Nantinya akan diarahkan ke bagian fitur ini. Nah, selain itu juga di bagian fitur di bagian pojok kanan atas ada beberapa fitur seperti yang tadi yang kita bisa gunakan ya. Seperti bagian fitur pencarian, riwayat, dan selain itu juga di sini kita bisa membagikan folder tersebut ya. Kemudian juga ada bagian fitur sortir, bintangi, kemudian juga ganti nama folder, kemudian juga kita bisa melakukan gandakan folder tersebut. Oke, nah untuk bagian fitur selanjutnya ada bagian fitur foto yang dimana di sini kita bisa mengunggah foto cadangan di aplikasi ini ya. Di sini kita tekan saja bagian cadangkan foto atau unggah foto untuk menambahkan foto di aplikasi ini ya. Oke, udah untuk bagian fitur yang terakhir yaitu ada bagian fitur akun dan pengaturan. Pada bagian fitur ini di sini kita bisa men-setting terkait profil pribadi, kemudian juga paket aplikasi ini apakah basic atau premium.
Kemudian juga kita bisa melihat jumlah penyimpanan dan juga jumlah perangkat ya. Nah, untuk aplikasi ini di sini untuk maksimal penggunaannya yaitu maksimal di 3 perangkat. Nah, selain itu juga di bagian pengaturan di sini ada beberapa settingan seperti email, kemudian ruang yang digunakan, kelola perangkat, unggahan kamera, kemudian juga ada beberapa fitur lainnya seperti fitur offline yang kita bisa gunakan, kelola aplikasi default, kelola notifikasi, sinkron kontak, dan lain sebagainya ya. Di sini teman-teman tinggal setting saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, segitulah tutorial cara menggunakan aplikasi Dropbox. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.